Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan bangkunya dirapikan terlebih dahulu ya. Jika ada sampah di bawah, silahkan diambil dan dibuang di tempat sampah. Dan jangan lupa setelah itu cuci tangan ya. Anak sudah masuk semua? Ya, belum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Reya pimpin doanya. Silakan cek kanan kiri kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Apa? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti hari ini lengkap ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, Mbak Tita. Tentang apa? Ya, benar sekali. Tentang teks anekdot. Siapa yang masih ingat pengertian teks anekdot? Ayo, siapa yang ingin menjawabnya? Iya, Mas Reya, silahkan. Ya, benar sekali. Teks anekdot adalah cerita pendek yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran terhadap orang banyak. Selanjutnya, siapa yang masih ingat ciri-ciri teks anekdot? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang pertama, ciri-ciri teks anekdot ada apa? Iya, Mbak Tita, apa? Ya, benar sekali. Ciri yang pertama, teks anekdot bersifat humor. Dan yang kedua ada apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Ciri yang kedua bersifat menggelitik. Ciri yang ketiga apa? Siapa yang ingin menjawabnya? Iya, Mbak Reza, silahkan menjawabnya apa? Ya, benar sekali, bersifat menyindir. Dan ciri-ciri yang terakhir ada apa? Ya, benar sekali, memiliki tujuan tertentu. Minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian teks anekdot dan ciri-ciri teks anekdot. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks anekdot dan ciri kebahasaannya. Dan kalian juga dituntut untuk bisa membuat teks anekdot berdasarkan struktur dan ciri kebahasaannya. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan mulai angka 1 dari Mas Ananta. Silahkan dimulai. Ya. Selanjutnya, silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Gimana semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Selanjutnya, Ibu akan menayangkan slide tentang struktur teks anekdot. Sebelum Ibu menayangkan slide struktur teks anekdot, siapa yang tahu struktur teks anekdot? Iya, Mas Ananta mau menjawab? Ya, benar sekali. Yang pertama ada abraksi. Abraksi adalah gambaran awal mengenai isi teks anekdot yang biasanya terletak di bagian awal paragraf teks. Yang kedua, siapa yang ingin menjawabnya? Ya, Mbak Dinda, apa? Ya, benar sekali. Yang kedua ada event. Event adalah rangkaian-rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam teks anekdot. Dan yang ketiga ada apa? Ya, benar sekali, ada koda. Koda muncul ketika terjadi perubahan pada tokoh di dalam
teks anekdot. Dan yang keempat ada apa? Ya Mbak Dinda, apa? Ya benar sekali, krisis. Di dalam krisis akan dijelaskan apa permasalahan tentang tokoh yang diceritakan di dalam teks anekdot. Yang kelima ada apa? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya Mas Angga, apa? Ya benar sekali, orientasi. Orientasi adalah latar belakang terjadinya suatu kejadian atau peristiwa awal di dalam teks anekdot. Yang keenam ada apa? Siapa yang ingin menjawabnya? Ya Mbak Ria, apa? Ya benar sekali, ada reaksi. Reaksi adalah langkah-langkah atau tahap penyelesaian mengenai permasalahan yang muncul pada bagian krisis di dalam teks anekdot. Dan yang terakhir ada apa? Ya, siapa yang ingin menjawabnya? Ya, Mas Angga, apa? Benar sekali. Orientasi adalah tahap akhir dalam teks anekdot yang mana pada bagian ini juga sebagai penutup teks di dalam teks anekdot. Ya, itu tadi tentang struktur teks anekdot. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Siapa yang tahu kaidah kebahasaan teks anekdot ada apa aja? Ayo, siapa yang ingin menjawabnya? Ya, benar sekali. Ada yang pertama, ada teks anekdot memakai kata penghubung. Dan yang kedua, apa? Siapa yang ingin menjawabnya? Ya, benar sekali. Teks anekdot memakai kata keterangan lampau. Dan yang ketiga, teks anekdot biasanya sering memakai kata kerja. Dan yang keempat, urutan peristiwa dalam teks anekdot berdasarkan waktu. Dan yang terakhir, teks anekdot memakai jenis pertanyaan retorik. Apa itu pertanyaan retorik? Retorik adalah suatu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan pertanyaan tersebut untuk dijawab. Itu tadi tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan? Silahkan. Ya Mbak Dinda, bertanya apa? Oh, kata penghubung. Kata penghubung disebut juga kata sambung. Kata hubung berfungsi untuk menghubungkan antar kata. Contohnya kata hubung ada dan, serta, lagi pula, tetapi, sedangkan. Gimana Mbak Dinda? Sudah paham atau masih kurang paham? Ya, bagus. Gimana untuk yang lain? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silahkan analisislah teks anekdot yang sudah Ibu bagikan tadi berdasarkan struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaannya ya. Silahkan diisi di form yang Ibu sudah bagikan tadi ya. Gimana, ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas itu ya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan acungkan tangan. Jangan malu-malu ya. Ya, silahkan dikerjakan. Gimana Mbak Dinda, ada yang ditanyakan? Oh, tentang form yang satunya itu, yang kotak sebelahnya. Yang kotak sebelahnya itu dibuat untuk pembuktian. Contohnya, jika kalian menemukan orientasi, berarti
kolom yang sebelahnya itu ditulis pembuktiannya, mana yang termasuk orientasi. Gimana, sudah jelas? Ya, silakan dilanjut ya. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Oh, belum. Kelompok 2 sudah? Juga belum. Siapa yang sudah selesai? Kelompoknya siapa? Oh, kelompok 3 sudah selesai. Sebentar ya, tunggu kelompok yang lain ya. Gimana anak-anak, sudah selesai semuanya? Ya, jika sudah selesai, silahkan perwakilan kelompok untuk presentasi di depan. Siapa yang ingin maju duluan? Ya, silahkan kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Semuanya sudah maju semua ya. Baik, semuanya hebat, sudah menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Mbak Dinda, apa? Ya, benar sekali. Yang pertama, tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot dibedakan menjadi 7, benar. Ada apa saja? Yang pertama ada apa? Ya, benar sekali, ada atraksi. Yang kedua ada event. Yang ketiga ada koda. Yang keempat ada krisis. 5 ada apa? Ya, benar sekali, ada orientasi. Dan yang keenam ada reaksi. Dan yang terakhir ada, ya benar sekali, ada reorientasi. Dan selanjutnya kita sudah mempelajari tentang apa? Ya benar sekali, tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya ibu akan memberi tugas kalian. Silahkan membuat satu teks anekdot berdasarkan apa yang kalian lihat di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Dan jangan lupa pelajari teks prosedur untuk pelajaran minggu depan ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.